Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Arif Rifai. Di sini saya akan menjelaskan atau membagikan sebuah tutorial ya, mengenai analisis regresi, di mana saya akan menjelaskan mengenai uji regresi linear sederhana dengan bantuan software SPSS ya. Oke, di sini saya menggunakan SPSS tipe yang 23. Langsung aja tanpa basa-basi kita punya soal ya. Jadi di sini saya punya soal. Oke, yaitu mengenai hasil pengumpulan data yang diperoleh dari responden terkait pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Jadi di sini ada motivasi belajar atau variabel X, dan juga hasil belajar atau variabel Y ya. Untuk X ini berarti variabel independen ya teman-teman. Untuk Y ini berarti variabel dependen. Oke, yang pertama ini tujuan apa dulu nih mengenai uji linear sederhana. Tujuannya itu untuk analisis regresi linear sederhana itu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi untuk uji linear sederhana ini digunakan untuk menguji ya sebuah pengaruh hanya satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi kita akan menguji variabel motivasi belajar terhadap variabel atau pengaruh hasil belajar ya. Terus juga untuk syarat uji regresi linear sederhana ini, yang pertama itu ada uji valid dan ada uji reliable, terus juga ada uji normalitas dan juga uji linearitas ya. Terus juga untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal ya. Yang pertama itu membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, atau juga membandingkan nilai T hitung dan dengan T tabel. Jadi kita bisa ngambil salah satu ya untuk membandingkan. Bisa menggunakan nilai signifikansi dan juga nilai T ya. Untuk membandingkan nilai signifikansi, jika kurang dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Begitupun sebaliknya ya, untuk misalkan nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 artinya variabel X itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Terus juga untuk membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai T hitungnya kurang dari T tabel artinya variabel X itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Oke, langsung aja ya. Di sini saya punya data nih ya. Ada 12 responden. Langsung aja kita menuju ke SPSS-nya. Kita buat dulu ya nama X, Y. Kita kasih nama tadi apa? Motivasi belajar. Terus tadi apa ini? Hasil belajar ya. Hasil belajar. Untuk desimal kita hilangkan aja 0. Oke, sudah ada X dan Y nya. Kita tinggal kopas aja ya teman-teman untuk mempercepat.
Oke, langsung kita salin dan paste. Nah, oke, kita edit aja ke center. Nah, untuk menguji linearitas sederhana, regresi sederhana itu kita yang pertama itu klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Nah, muncul output linear regresi ya. Oke, untuk motivasi belajar atau variable X kita masukkan ke kolom independen. Sedangkan untuk hasil belajar atau variable Y kita masukkan ke kolom independence. Setelah itu kita klik OK. Nah, muncul outputnya ya, ada variable enter atau remove, kemudian ada juga muncul model summary, terus ada juga ANOVA dan juga koefisien. Setelah muncul outputnya, kita langsung penjelasannya ya, atau interpretasi hasil dari output ini ya. Karena saya sudah membuat interpretasinya, jadi kita langsung aja buka filenya ya, jadi tidak menunggu lama. Ini ya teman-teman, interpretasinya, hasil dari yang tadi. Oke, tar dulu, seperti ada oke. Oke, interpretasi yang pertama itu ada tabel variabel entered ya, atau remove. Untuk variabel yang dimasukkan adalah variabel motivasi belajar, itu sebagai variabel independen atau variabel X. Yang ini ya teman-teman. Terus hasil belajar itu adalah variabel dependent atau variabel Y, serta metode yang digunakannya adalah metode enter ya, enter atau remove. Terus yang tabel kedua itu ada model summary ya. Untuk model summary ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yang ini berarti didapat yaitu sebesar 0,782. Kemudian dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square-nya itu sebesar 0,611, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi belajar terhadap variabel terikat atau hasil belajar itu adalah memiliki persentase 61,1% ya. Jadi tadi kan pada model summary ini memperoleh R square-nya 0,611, sehingga mempunyai arti bahwa pada model summary ini untuk variabel bebasnya atau motivasi belajar ini terikat ya pengaruhnya terhadap variabel hasil belajar, yaitu sebesar 61,1%. Oke, lanjut untuk tabel yang ketiga, ANOVA ya. Dari output tersebut
output ini ya, diketahui bahwa nilai F hitungnya diperoleh 15,733 dengan tingkat signifikansinya itu sebesar 0,003 ya, atau kurang dari 0,05. Jadi model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel hasil belajar, atau dengan kata lain terdapat pengaruh antara variabel motivasi belajar atau X terhadap variabel hasil belajar atau variabel Y atau variabel terikat ya. Oke. Jadi seperti itu untuk interpretasi tabel ANOVA. Terus yang terakhir untuk tabel coefficients, ini diperoleh nilai A-nya atau nilai konstantanya itu sebesar yang ini ya, berarti konstan 27,650 atau 27,65. Sedangkan untuk nilai motivasi belajarnya itu atau koefisien regresinya itu sebesar 0,789. Sehingga kita bisa menulis untuk persamaan regresinya Y sama dengan, rumusnya kan Y sama dengan A plus BX. Kita tinggal masukkan untuk A nya itu berarti 27,650 ditambah 0,789 X. Jadi untuk persamaan regresinya bisa ditulis seperti ini ya, Y sama dengan 27,650 ditambah 0,789 X. Oke. Jadi dapat disimpulkan ya, untuk output dari 4 tabel tersebut ada variable entered atau remove, kemudian juga ada model summary, juga ada ANOVA dan juga koefisien. Ini yang pertama itu bisa dilihat konstansa sebesar 27,650 mengandung arti bahwa nilai koefisien variabel hasil belajar itu sebesar 27,650. Terus koefisien regresi X sebesar 0,789 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% dari nilai motivasi belajar, maka nilai hasil belajarnya bertambah 0,789. Koefisien regresi tersebut bernilai positif ya, sehingga dapat dikatakan arah pengaruh variabel X terhadap Y itu adalah positif juga. Terus untuk pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana itu ada 2 ya. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, nilai yang diperoleh itu 0,003 ya, atau kurang dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar atau variabel X atau variabel bebas itu berpengaruh terhadap variabel hasil belajar ya, atau variabel Y atau juga variabel terikat. Terus yang kedua, berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitungnya itu didapat sebesar 3,967 ya. Ini yang ini nih, yang T yang kedua, yang mana lebih besar daripada T tabelnya, yaitu 2,228. Untuk menghitung T tabelnya itu gimana sih? Nah, ada ya, ada T tabel. Jadi ada rumusnya, yaitu T tabel sama dengan alfa dibagi 2, dimana untuk N nya itu kurang dari K dan atau N dikurangi K dikurangi 1. Tadi untuk alfanya apa? Untuk ketentuannya 0,05 dibagi 2. Terus untuk N nya tadi, untuk respondennya itu kan ada 12 orang, jadi 12 dikurangi K nya berapa? 1 ya, dikurangi 1. Untuk 0,05 dibagi 2 itu berapa? 0,025. Terus 10
Nah, untuk T tabelnya kita bisa lihat juga ya, T tabel, biar kalian lebih lebih pahamnya. Kita bisa lihat juga di sini maaf ya, agak lama. Oke, ini ada loading. Nah, tadi kan didapat di sini ya kan 0,025 dan juga 10. Nah, kita bisa lihat 10 untuk PR dan DF nya kan 10. Terus tadi kan 0,025. Nah, jadi ini ya, teman-teman. Nih, 2,228 14 atau ditulis bisa 2,228. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar atau variabel X berpengaruh terhadap variabel hasil belajar atau variabel Y. Oke lah, untuk tutorial uji analisis regresi sederhana ya, dimana tadi ada beberapa output yang keluar, ada juga variable entered atau remove, terus juga ada model summary, dan juga ada ANOVA dan juga koefisien. Oke, itu saja yang dapat saya share atau sampaikan. Bila ada yang kurang dipahami silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa support terus videonya untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.